Oke, oke, selamat pagi. Pagi, Din. Pagi Pak Adi. Kita ketemu lagi ya untuk pembahasan di agenda kita rutin tiap minggu atau kita kenal dengan 48. Dan kebetulan kita di season 48 week 5 ya, atau di closing November. Oke, sebelum mau menyampaikan hasil komitmen saya di minggu ini, saya akan menyampaikan hasil komitmen saya di minggu kemarin, di mana secara komitmen minggu kemarin untuk achievement sales itu saya speed up untuk semua prinsipal agar bisa closing minimal 60% versus total prinsipal saya. Itu yang pertama. Jadi hasilnya masih mendekati achievement target. Dan untuk distribusi sendiri ini yang pasti saya akan pull up SKU untuk masuk di semua outlet, khususnya di NDI. Jadi semua SKU yang ada target dari prinsipal itu yang saya speed up. Jadi itu yang harus saya pull up terus agar SKU itu bisa masuk di semua channel MT yang ada di DC Jombang. Dan untuk yang komitmen saya sendiri untuk productivity, di mana saya harus up juga untuk EJ dan item teman-teman, khususnya Udin. Secara EJ kita secara total udah close, tapi secara item kita memang masih belum clear. Karena apa? Banyak NPD atau SKU memang belum masuk di semua outlet yang sudah terbentuk. Nah, jadi harapan saya di komitmen minggu ini, jadi untuk komitmen saya sendiri, untuk hasil komitmen saya di closing di November itu dari target 1,7 ya, 1,798 itu secara achievement saya minus 3%, ada gap 3%, sayang banget gitu ya. Jadi secara total achievement saya 97%. Itu hasil komitmen saya di closing November. Dan secara EJ pun saya hanya terbentuk 83%, dan numerik sendiri pun itu 81%. Dan secara MOT pun saya MOT saya masuk 105 versus tahun kemarin ya. Dan secara OA pun saya juga masih nggak chip 80%. Jadi untuk yang harus kita perbaiki di Desember ini, yang saya jadikan komitmen di minggu ini, yang pasti saya akan pull up untuk remaining target saya ya. Oke, itu hasil komitmen saya ya, itu hasil komitmen saya dan hasil komitmen saya di minggu kemarin. Dan minggu ini yang pasti saya akan berkomitmen perihal untuk remaining target saya year to date 2023 khususnya di DC Jombang. Itu yang menjadi saya agar itu bisa tercapai. Oke, saya lanjut ke Udin. Udin, gimana Din untuk komitmen kemarin dan hasilnya gimana? Dan komitmen kamu sendiri di minggu ini apa ya Din? Silakan Din. Untuk komitmen yang pertama adalah tetap di target achievement kita Pak, yang masih ada gap sedikit. Saya usahakan bisa sampai 100%. Okay. Dan mungkin untuk menjalankan eksekusi program siap di setiap prinsipal, semoga bisa mendapat menunjang target kita di bulan Desember. Untuk kedua MOT tetap saya kejar sampai 150%. Kalau MOT Udin ini seharusnya udah chip ya, jadi target kau. Tapi tetap Iya. Atau yang belum terkasih akan saya siap usahakan untuk karena prinsipal kita nambah terus ya. Untuk menambahkan beberapa SKU ke masing-masing outlet. Untuk productivity saya dari EC saya per hari itu mungkin ya selalu nge-push outlet, entah itu mencari open new outlet atau follow up all channel lagi. Siap. Untuk item mungkin ya mengikuti dari EC saya tadi Pak. Ketika saya ngejar EC dan OT, saya bisa masukkan produk-produk yang sebenarnya belum masuk ke outlet saya. Jadi untuk item ini sebenarnya kita harus tahu customer behavior atau perilaku customer atau potensi produk yang kita untukkan dulu ya. Jadi kayak kita kemarin tandem ya Din. Jadi kita ada tandem produk lipis sama kebetulan kita bawa kopi kenangan. Tapi yang kita tawarkan dulu
jangan langsung produk premium ya. Jadi produk yang sekiranya bisa diterima semua channel. Jadi kemarin kita kan langsung ngasih akses pertama dengan ketenangan. Nah, akhirnya di belakangnya dia akan bertanya itu produknya apa lagi Pak. Nah, akhirnya barulah produk premium kita masuk. Karena kalau kita langsung nawari premium, otomatis orang itu sudah selesai. Jadi kalau kita narik produk yang sekiranya bisa di istilahnya punya potensi produk itu pas ngopi, ya kemungkinan nanti yang produk premium bisa masuk. Karena produk premiumnya ya agak susah juga, tapi kita punya strategi, ya kita punya senjata, ya ada produk yang bisa kita pakai kopi kenangan ya. Oke, jadi aku sebelumnya terima kasih ke Udin, karena dimana Udin di closing November itu alhamdulillah Udin bisa achievement 100% versus target. Ya itu alhamdulillah, dengan saya terima kasih kepada Udin yang sudah menjalankan semua eksekusi promo atau brief yang sudah saya briefkan Udin. Nah, untuk distribusi Udin sendiri pun itu secara emotif pun juga alhamdulillah Udin sudah achievement dari 192. Nah, Udin itu di November sudah terbentuk 201, dan Udin pun pasti melakukan namanya mentransaksikan semua outlet ya SKY yang belum ada. Terus yang ketiganya Udin cara productivity itu ada di gapnya di item ya. Nah, kembali lagi ke item, kalau item kita memang belum capai, apa yang kita harus lakukan sih? Ya kita harus adalah pull up SKY belum transaksi. Mungkin ada outletnya Udin yang kemarin secara numerik UP-nya ada, tapi secara kopi kenangannya nggak ada lah. Itu harus Udin bisa istilahnya ngikutin ke numeriknya UP ya. Jadi Udin nggak perlu kita nanti melakukan namanya mencari outlet. Mencari outlet ini kalau kita melakukan adanya outlet yang udah close ya, penambahan review ECP ya. Jadi Udin harus coba ini ada outlet saya sudah close, mau nggak mau kalau close kan berkurang nih, otomatis numeriknya Udin kan tetap nih. Contohnya Udin numeriknya 300, outletnya di close dari sistem hilangkan kan, anggapnya hilangkan 10, berarti tinggal 290. Nah kalau kita transaksi 290 itu nggak mungkin akan capai target. Caranya gimana? Yang kita harus mencari bonus ya 10 lagi gitu ya. Jadi itu sih. Jadi saya sebelum saya close, jadi untuk komitmen saya sendiri di bulan Desember saya review lagi. Yang pasti Desember ini adalah di bulan final kita closingan ya tahun 2023. Jadi tidak ada sisa waktu yang hari kerja yang pendek ya. Kita ada Sonas, nah kita nanti dikejar libur Natal dan tahun baru ya, otomatis hari kerja kita pendek banget di bulan Desember. Tapi kita masih ada PR juga yang kuat banget. Satu, kita harus ramein target kita, dimana ramein target kita ini jujur masih ini ya jadi kita masih ada gap saya untuk ramming target ini adalah secara total 2,8. Nah ini kayaknya dengan waktu yang sisa hari kerja berapa hari aja kayaknya berat 2,8 gap saya Din ya. Jadi yang harus saya capai supaya saya bisa closing proses ROFO 2023 itu 2,8 gap saya. Tapi kalau secara versus tahun kemarin Din, saya sudah tumbuh di 37%, tapi secara aktual AE annual estimate 2023 Din, saya masih kurang ada gap 4% ya. Jadi inilah saya yang jadi PR ini ruko saya ya. Ruko saya secara total kan 23M, tapi yang jadi omset, yang jadi ses 20M-an, jadi 80-an ya. Nah ini ada beberapa prinsipal yang masih belum tumbuh Din. Tapi kalau kita ini masih belum tumbuh Din, nah ini saya harus 60%. 60% ini saya harus growth total prinsipal ya. Oke, itu komitmen saya. Jadi saya harus kejar speed up untuk baik itu sales, distribusi maupun produktivitas saya ya. Itu komitmen saya, dan saya berharap ini juga akan berdampak ke performance kalian, karena nanti saya akan juga melakukan namanya performance PA buat kalian ya. Semoga di penilaian kalian, nah ini nanti saya melakukan PA buat kalian semua ya.
Nah ini berhubungan dengan kenaikan gaji ya. Jadi saya berharap closing di 2023, ayo kita closing dengan ya pencapaian yang benar-benar yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang bisa membuat kita semua ya. Oke, saya terus dan saya berterima kasih khususnya ke Udin yang dengan performan dan pencapaian di bulan kemarin, semoga di bulan ini itu bisa dipertahankan dan bisa dimaksimalkan kembali ya Din ya. Apa yang saya brief dan eksekusi program-program terutama grand payment juga, karena kita deadline kita 2023 jangan sampai lebih dari 2024 ya. Itu segera khususnya grand payment harus segera diselesaikan benar-benar ya, karena itu berhubungan dengan semua support ya, terutama di semua support tim kita gitu ya, jadi jangan sampai menghambat. Oke, saya akhiri, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali ya Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.